Halo semuanya, selamat datang di YouTube Hilarius Satrio. Dan sesuai judul, hari ini kita mau unboxing sebuah Bugatti. Ya, Bugatti ada di Indonesia. Dulu pertama kali waktu gue bahas Bugatti itu Veyron waktu di IMS, ada di YouTube-nya Autorat Max. Dan masih banyak konten Bugatti lainnya, Bugatti di Indonesia di YouTube. Dan sekarang, ini ada sebuah Bugatti di kotak ini yang akan kita unboxing sekarang. Cek video ini. Ya, jadi kotak hitam gede di sebelah gue ini berisi sebuah Bugatti. Ya mungkin kalau dari ukuran kayak yakin nih Bugatti. Tenang aja, ntar kita lihat, kita unboxing bareng-bareng. Dan Bugatti ini sampai Indonesia berkat Glamour Auto Boutique ya. Jadi kalau kalian pengen beli Bugatti di Indonesia bisa ke Glamour Auto Boutique. Dan gue udah dapat izin untuk merekam dan mengontenin Bugatti ini langsung dari pemiliknya. Jadi nggak pakai lama-lama, mungkin langsung kita buka aja ya. Mas, boleh minta tolong mas, bukain. Dan karena kotaknya gede, ini pasti kerjaan 2 orang atau lebih ya. Jadi kita langsung minta tolong sama staffnya Glamour Auto Boutique. Oke. Dan ini bener-bener diimpor dari Prancis. Kita buka. Dan buat yang penasaran, tenang aja, ini udah diposisiin. Jadi sini itu bagian depan mobilnya. Dan sini bagian belakangnya. Jadi udah ngadep ke arah yang bener ya. Kiblatnya udah bener. Cailah kiblat. Dibuka dulu kuncinya satu-satu. Oke, kuncinya udah dibuka semua. Sekarang kunci yang bagian depan, belakang, kiri, kanan. Habis itu bisa langsung dibuka. Siap? Oke. Sebelah kanan dulu dibuka. Iya. Terus yang sebelah kirinya. Ya mungkin buat yang udah ngelihat siluetnya atau bentuknya, ini bukan Veyron, bukan Chiron, bukan Divo, bukan Cento Dieci, dan bukan Bugatti lain-lain. Tapi ini adalah ya kelihatan dari rodanya yang apa? Slim ya. Oke, cover sudah dibuka dan kita bisa lihat inilah Bugatti Baby 2 oleh The Little Car Company. Lisensi oleh Bugatti. Oke, jadi ini dia Bugatti yang mau kita bahas hari ini. Dan ya, ini beneran Bugatti. Ya, yang bikin bukan Bugatti. Yang bikin namanya The Little Car Company. Itu dari Inggris. Dan mereka diminta oleh Bugatti untuk bikin mobil ini. Ini basicnya adalah sebuah mobil listrik yang dibentuk berdasarkan bodi Bugatti Type 35. Tapi mereka kasih nama Baby 2 karena ini adalah kayak reinkarnasi kedua kalinya dari sebuah Bugatti Type 35. Reinkarnasi pertama dia kan baru lahir. Dan ini adalah sebuah mobil Bugatti dari sekitar 100 tahun yang lalu. Ini mobil balap bentuknya kayak gini. Dan karena ini ada lisensi resmi dari Bugatti, Bugatti sampai ngirim satu model utuh Type 35 ke The Little Car Company biar dibikinnya tuh sesempurna atau persis kayak aslinya. Ya tapi ini tuh ukurannya cuma 75% dari mobil asli. Kayak 3/4 ukuran Bugatti Type 35 yang asli. Tapi detailnya banyak yang boleh kita bilang mirip ya. Contoh, di depan kita dapat grill tapal kuda atau horseshoe yang benar-benar khas Bugatti. Dari Bugatti lama sampai yang paling baru, semua grillnya begini. Bugatti Type 35, Bugatti Atlantic, terus Bugatti EB110, Veyron, Chiron, Divo, Cento Dieci. Semua grillnya berbentuk tapal kuda seperti ini. Dan logo Bugatti di depan, kan kalau mobil lain biasanya kalau nggak logam, chrome gitu ya, atau mentok-mentok cuma plastik atau stiker. Ini logo Bugattinya dari perak. Ya, perak 50 gram jadi logo Bugattinya. Congkel bisa kali. Nggak deh, nggak. Dan ini lampunya benar-benar kayak mobil balap klasik dan bentuknya secara keseluruhan tuh kayak cerutu atau rokok gitu ya. Dan memang tipikal mobil-mobil balap 100 tahun yang lalu. Bentuknya kayak cerutu gini biar aerodinamis. Tapi nggak tahu ya, apakah konsep aerodinamika udah ada 100 tahun lalu? Mungkin belum. Dan mobil aslinya si Bugatti Type 35 itu punya mesin 2000 cc 8 silinder segaris. Wih, gede ya. Tapi tenaganya kecil. Cuma sekitar 90 tenaga kuda lebih dikit. Bayangin kalau sekarang mesin 1500 cc udah bisa 100 tenaga kuda, benar-benar sebuah kemajuan ya. Dulu 2000 cc 100 tenaga kuda nggak nyampe, 8 silinder loh.
Sekarang 1504 silinder bisa lebih bertenaga dari Bugatti Type 35 yang asli. Dulu dan sekarang 100 tahun benar-benar berbeda. Dan yang ini dia pesanan khusus, jadi ada angka 12, pakai warna hijau, dan bahan kulitnya dan bagian interior akan kita lihat nanti. Dan karena dibikin berdasarkan mobil balap klasik ya, nggak heran kalau bannya sangat-sangat kurus atau sangat-sangat slim buat mobil tahun 2022 dan seterusnya. Dan buat informasi aja, mobil ini cuma ada 500 unit di seluruh dunia. Ya, 500 unit dan ini salah satunya. Kembali ke soal ban, entah kenapa ban depannya itu dua-duanya chambernya itu positif. Jadi bagian atas tuh lebih keluar daripada bagian bawahnya, itu chamber positif. Kan kalau netral kan tegak lurus ya. Chamber negatif, bagian bawahnya yang keluar, ini chamber positif. Bagian atasnya lebih keluar dan dia pakai ban Avon. Ini ban dari Inggris ya kalau gua nggak salah. Dan lagi-lagi peleknya dibikin modelnya supaya semirip mungkin dengan si Bugatti Type 35 atau Type 35. Dan di sini ada tuas. Ini adalah rem tangannya ternyata. Tadi gue kira buat apa gitu, ternyata ini rem tangan. Terus kalau di mobil aslinya, di sini kan bagian mesin yang gue bilang tadi 2000 cc, 8 silinder segaris. Tapi gue udah bilang ini mobil listrik. Jadi bagian depan ini bukan mesin. Dan dia tuh diikat pakai sabuk ya. Ada satu di sini, satu di sini. Tadi gue udah buka sabuk di mobil. Klasik banget sih ya. Dan kita angkat panel ini. Dan kita bisa ngeliat beberapa komponen penting dari si Bugatti Baby Chu ini. Pertama, depan ada baterai. Tergantung varian dipilih, kita dapat baterai 1,4 kWh atau 2,8 kWh. Sebagai gambaran ya, baterai 1,4 kWh itu kira-kira seukuran sama baterai Toyota Kijang Innova Zenix atau Nissan Kicks e-Power. Jadi kalau misalnya 1,4 ya anggaplah segitu, 2,8 lebih gede lagi. Dan kita bisa lihat sistem setirnya dari rack pinionnya, terus pergerakan dari tuh arm steeringnya gitu ya. Di mobil-mobil baru kita nggak bisa ngelihat pergerakan setir yang terekspos seperti ini, tapi di mobil ini atau mainan ini kita bisa ngelihat. Dan kita bisa lihat pedalnya yang terinspirasi dari Bugatti yang lebih gede kayak Veyron, Chiron, Divo, 110 atau La Voiture Noire. Bener-bener ya, nggak sama, tapi modelnya mirip. Dan ada tabung buat minyak rem, ya dia pakai minyak rem. Terus ada akinya di sebelah sini, dan ada sekring-sekring, dan ada display ini kayaknya buat tegangan aki dan kawan-kawan ya. Dan kita bisa lihat ini panelnya dia pakai bahan carbon fiber. Dan si Bugatti Baby Chu ini dia ada beberapa tipe. Ada yang base, terus ada yang di atasnya itu Vitesse. Vitesse ini kalau menurut literaturnya dia pakai bahan atau bodi dari carbon fiber. Nah karena ini pakai carbon fiber mungkin ini yang tipe Vitesse ya. Dan ada lagi di atasnya adalah tipe Pursang. Dia bukan pakai bodi carbon fiber tapi bodi aluminium. Yang katanya butuh 200 jam untuk disempurnakan menurut lekuk dan desain Bugatti Type 35. Kita tutup. Enteng beneran sih, karbon sih ya. Sekarang kita bahas bagian sebelah sini. Tadi gue udah bilang kalau ini adalah rem tangannya. Kita harus tekan dulu tombolnya. Baru bisa kita aktifin atau nonaktifin rem tangannya. Gue kira ini apa namanya pedal buat pompa rem ya, tapi ternyata bukan. Dan dia pakai setir lingkar kayu yang mirip dengan Bugatti Type 35 jadul. Dan dia udah quick release kayak mobil F1 zaman sekarang ya, biar masuk dan keluarnya lebih gampang. Kita pasang dulu. Dan mobil ini tadi kita udah lihat kalau baterainya ada di depan, mesin listriknya ada di belakang. Jadi dia baterai depan, penggerak roda belakang. Dan jangan salah, mobil ini bisa dilengkapi dengan limited slip differential kayak mobil beneran. Padahal ini mainan loh, beneran. Dan lagi-lagi ban yang slim. Dan kalau di mobil asli, bagian sini kan buat ngisi bensin ya. Tapi karena ini mobil listrik, yang diisi bukan bensin. Melainkan, ini adalah tutupan buat kita ngecas baterainya. Kayak power outlet di mobil biasa ya. Jadi kita tinggal colokin kabelnya di sini. Kabelnya ada di kotak yang tadi. Dan colokannya ke stop kontak. Terus mobil ini bisa kecas. Bagian belakangnya lancip ya. Benar-benar mobil balap zaman dulu. Sekarang gue mau coba apakah mudah untuk masuk keluar ke mobil ini. Dan biar agak gampang kita lepas dulu setirnya. Iya. Dan ya semoga bisa lah. Oke. Gue udah naik. Ini ruang kakinya agak sedikit meragukan ya. Wah masih bisa. Lumayan banget ini.
Mungkin kayaknya dia diukur dulu ya berdasarkan postur badan yang beli, dan mungkin kebetulan yang punya mobil ini ukuran badannya mirip-mirip sama gua. Mungkin ya kita pasang setir ya. Bisa. Ruangannya nggak banyak tapi gue bisa kayak ngegas rem tuh masih bisa. Tapi kaki gue tuh agak miring ke kiri dan setirnya ke kanan gitu. Posisinya agak aneh tapi wow. Kira-kira begini ya pembalap 100 tahun yang lalu, dan ada kaca kecil di sini yang harusnya sih jadi kaca spion ya, tapi nggak berguna juga, nggak bisa diatur ya. Ini yang kelihatan malah panel body kalau kalian penasaran. Lucu juga. Dan di sebelah kiri ini ada bantalan yang bisa nggak bisa dibuka-buka, nggak bisa dipindah-pindah. Tapi ini cocok buat jadi armrest buat sikut kiri kita. Di sebelah kanan nggak ada apa-apa. Lucu aja. Cuma sayangnya gue nggak akan nyalain mobil ini karena pemiliknya bilang sebaiknya jangan. Jadi ya udah. Kita lihat apa yang ada di dalam sini. Tadi kan gue bilang mobil ini cuma ada 500 unit di seluruh dunia dan ini adalah salah satunya. Kalau kita beli mobil ini, kita dapat juga kotak yang berisikan kayak buku manual atau terus ada kunci-kuncinya, dan kotaknya ini bespoke untuk setiap Bugatti Baby 2. Ini kuncinya, terus ini juga ada speed key yang mirip di Bugatti Veyron atau Chiron untuk mengunlock top speed maksimal dari mobil ini. Ada juga beberapa goodies lainnya kayak gantungan kunci dan lain-lain. Ya, sebuah package yang menarik ya untuk sebuah mainan yang seperti ini. Terus kalau misalnya kalian penasaran, di mana kita bisa tahu ini unit keberapa? Di bagian dashboard itu ada serial number dari mobil yang kita dudukin sekarang. Sekarang ada tulisan ini nomor 212 dari 500. Dan tulisan juga Bugatti Automobili SAS Molsheim France. Bugatti Baby 2. Jadi biarpun ini bikinan The Little Car Company, tapi udah pakai lisensi Bugatti sekali lagi. Jadi kalau pengen menganggap ini Bugatti ya sah-sah aja. Bugatti pun mengakui seperti itu. Sekarang kita bisa lihat ada apa aja mulai dari kiri ke kanan. Di kiri ada rumah buat speed key-nya kayak di Bugatti Veyron atau Chiron buat unlock top speed maksimalnya. Terus ada juga tuas yang kalau di mobil aslinya mungkin buat bensin atau buat choke gitu ya. Tapi di sini tuasnya bisa kita putar ke kiri atau kanan buat milih untuk maju, drive, neutral, atau mundur, reverse. Terus ini ada tombol merah yang jujur gue nggak tahu buat apa, mungkin buat cut off power atau apa gitu. Dan ada lingkaran 110 anniversary Bugatti ini untuk merayakan ulang tahun Bugatti yang ke-110. Dan pastinya karena gimana pun juga ini sebuah kendaraan ya, sebuah mobil, ada beberapa meteran yang fungsinya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan Bugatti Type 35 yang benerannya. Jadi kalau di Bugatti Type 35 kan ada kayak bensin, tekanan oli, tekanan bensin, apalah gitu. Di sini beberapa fungsinya diubah. Ada jam, terus ada persentase baterainya, apakah penuh, setengah penuh gitu-gitu. Dan ada juga meteran powernya seperti itu. Dan tepat di belakang setir ada speedometer. Dan mobil ini memiliki top speed yang luar biasa. 70 km per jam. Itu kalau kita pakai top speed key-nya. Dan plakat yang gue bilang tadi, dan dia pakai dashboard dengan motif-motif kalau gue bilang ini kayak meja-meja yang ada di Chinese restaurant gitu ya. Dan motif ini juga ada di Veyron dan Chiron, tapi lagi-lagi bisa kita pesan sesuai selera. Dan di sebelah kiri ada ban serep yang jujur gue nggak tahu apakah ini ban serep yang beneran bisa dipakai atau cuma hiasan, tapi kelihatannya sih bisa ya. Dan ada logo Ettore Bugatti di ban serepnya. Tadi kita udah lihat kalau setirnya dia bisa dibongkar pasang seperti ini, dan sebenarnya pedalnya juga bisa dipasin sama posisi badan kita. Jadi ada tuas, tapi buat maju mundurinnya nggak tahu kenapa ini tuasnya keras banget, jadi mendingan nggak usah kita otak-atik. Sekarang kita bicara baterai, jarak tempuh, tenaga, dan lain-lain. Jadi kalau misal di varian paling terjangkaunya ya seperti itu, dia pakai baterai 1,4 kWh. Dan untuk jarak tempuhnya kira-kira 25 km untuk mobil ini yang pakai baterai yang paling kecil. Terus ada beberapa mode berkendara juga. Jadi kalau mode yang paling newbie itu namanya novice, dia cuma ngeluarin tenaga 1,3 tenaga kuda. Tapi kalau kita putar ke mode expert, langsung melonjak jadi 5,3 tenaga kuda. Top speednya juga beda. Jadi kalau di mode novice itu top speednya cuma 20 km per jam. Tapi kalau kita di mode expert, top speednya naik jadi 45 km per jam. Nah itu buat varian yang paling terjangkau. Terus kalau naik ke varian Vitesse kayak begini atau varian Pursang lagi di atasnya, kita dapat baterai yang lebih gede 2,8 kWh dan tenaganya jadi lebih gede. Jadi kalau kita pakai speed key yang bisa mengunlock semua tenaga dan kecepatannya,
tenaganya naik jadi 13,4 tenaga kuda. Terus akselerasi 0 ke 60 km per jam ya, 0 ke 60 bukan 0 ke 100, itu kira-kira sekitar 6 detikan, kurang lebih 6 detikan. Dan seperti yang gue bilang, kalau kita pakai top speed key, top speednya naik jadi 70 km per jam. Dan kalau kita pakai baterai 2,8 kWh, itu jarak tempuhnya naik jadi 50 km. Tadi kalau 1,4 25 km, kalau 2,8 jadi 50 km. Ya kurang lebih kayak motor listrik baru-baru yang sekarang adalah, kalau bisa dibilang seperti itu. Dan kalau misalnya kalian beli mobil ini, kalian langsung dapat kartu keanggotaan atau tanda keanggotaan Bugatti Owners Club dan bisa datang ke acara-acara Bugatti. Jadi kalau misalnya belum kebeli Chiron atau Veyron atau pesanan Chiron Veyron kalian belum datang, nggak ada yang Veyron udah nggak diproduksi ya, dan Chiron juga ya sisa dikit, paling nggak kalian bisa beli ini untuk bilang kita punya Bugatti seperti itu ya. Dan kalau misalnya penasaran berapa harganya, harga mobil mainan ini kira-kira 1 miliar lebih. Bisa 1,1, bisa 1,2, bisa 1,5 tergantung kalian mesinnya kayak gimana. Entah pakai warna khusus, pakai bahan jok khusus, terus ada personality tertentu kayak tulisan atau apa. Ya harganya kira-kira 1 miliar. Mungkin memang terdengar agak tinggi untuk sebuah mobil mainan, tapi kapan lagi kita bisa dengan duit yang nggak sampai puluhan atau bahkan ratusan miliar bisa punya Bugatti atau setidaknya barang berlisensi Bugatti dan langsung bisa jadi Bugatti Owners Club. Dan buat yang penasaran, mobil ini didesain untuk orang berumur 14 tahun ke atas. Jadi ya remaja bisa pakai, orang dewasa juga bisa pakai. Asal muat. Oke, jadi itu dia pembahasan unboxing Bugatti Baby 2 kali ini. Jadi kita udah unboxing, kita lihat mobilnya kayak gimana atau kita lihat mainannya kayak gimana dan kita bisa lihat apa aja yang kita dapat untuk mobil ini. Dan kita juga terima kasih sama Glamour Auto Boutique dan tentunya kepada pemilik mobil ini karena sudah mengizinkan gua untuk mencoba ya kayak lihat-lihat mobil ini kayak gimana sih bagian luar, bagian dalam, sama lihat kita dapat apa aja kalau beli mobil ini. Dan kalau misalnya kalian berminat dengan mobil ini, masih ada beberapa unit yang bisa kalian beli dan belinya di Glamour Auto Boutique. Ada warna lain, ini kan warna hijau, ada warna putih, warna merah, warna biru, atau pengen pesan warna lain bisa langsung aja ke Glamour Auto Boutique. Ya rasanya mungkin pengen yang nyobain mobil kayak gini jarang ya, tapi kan nggak ada plat nomor dan sebenarnya ini mainan ya, bukan mobil beneran, tapi kalau ngeliat ukurannya sih bisa kali ya. Oke semuanya, jadi itu aja dari gua. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.